Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 21 di sini ingin memberikan sedikit edukasi ataupun penyuluhan mengenai hama pertanian. Nah, sebelumnya ini ada narasumber kami. Perkenalkan, ini ada Bapak Subandi selaku Koordinator BPP Kecamatan Gemawang. Selamat pagi, Pak. Dan ada Bapak Sunar selaku penyuluh BPP Kecamatan Gemawang. Selamat pagi, Pak Sunar. Ya, di sini kami dari Padepokan 21 ingin sedikit mengetahui lah tentang hama-hama apa saja yang sering menyerang komoditas kopi tentunya, karena di Dusun Mantang Desa Sudanji sendiri ini kan salah satu komoditas terbesarnya itu ada kopi. Walaupun ada banyak juga, ada yang cengkeh, ada yang kemukus ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama itu, kenapa sih Pak hama pertanian ini bisa menjadi salah satu momok besar bagi petani, dan efeknya terhadap hasil panen ini seperti apa gitu Pak? Silakan Pak Sunar. Ya, terima kasih teman-teman dari mahasiswa di Jakarta. Selamat datang, selamat bergabung di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gemawang. Di sini kami menangani Kecamatan Gemawang ada 10 desa, kemudian luasan tahun kopi robusta kami ada sekitar 2000 hektar. Yang produktivitas sekarang ini mencapai 8-10 ton per hektar gelondong basah. Artinya ketika dikalikan mungkin dalam jumlah besar produksi kopi robusta di Kecamatan Gemawang. Kemudian tadi yang disampaikan teman dari mahasiswa bahwa masalah bagi petani yang pertama jelas penyakit, kemudian masalah sarana prasarana, kemudian masalah pengolahan, masalah itu juga jadi masalah. Kemudian ditanyakan terutama hama penyakit. Banyak sekali hama penyakit yang menyerang tanaman kopi robusta, dari jenis hama maupun jenis penyakit. Tentunya dan jenengan semua juga tahu apa itu hama dan apa itu penyakit. Artinya dia sudah memahami itu. Kemudian yang banyak dikeluhkan petani sekarang adalah, yang paling merugikan bagi petani adalah serangan nematoda. Itu masuk di klasifikasi penyakit, bukan hama. Jadi nematoda itu yang menyerang, terutama untuk menyerang tanaman kopi itu bagian akar. Jadi karena yang terserang perakaran, jadi memang cukup sulit untuk dikendalikan secara teknis maupun biologis. Jadi mungkin sementara ini petani banyak melakukan secara kimiawi. Itu pun kadang tidak sesuai SOP yang ditentukan penanganan nematoda. Karena nematoda itu termasuk hama baru untuk tanaman kopi robusta. Seperti itu. Kemudian untuk pengaruh produksi, memang untuk produksi tanaman kopi robusta sendiri dipengaruhi pertama jelas sistem budaya, kemudian iklim. Jadi tanaman perkebunan itu iklim sangat berpengaruh. Meskipun kita semua sudah budaya dan bagus dan mumpuni dan bagus, tapi ketika iklim itu tidak mendukung, artinya produksi pun akan menurun. Kemudian yang kedua adalah hama penyakit. Nah, ini yang memang cukup menjadi momok sekarang ini, terutama yang nematoda. Kalau serangan hama penyakit banyak, ada jamur, jenis jamur, ada golongan jamur upas, atau yang sering dikatakan Upasia salmonicolor itu juga menyerang tanaman kopi. Kemudian ada juga jamur yang menyerang batang. Jadi ada juga jamur yang menyerang daun. Jadi yang menyerang daun itu ada yang bercak daun, bercak Polytotrichum itu juga menyerang bagian daun. Itu yang selama ini menjadi keluhan petani. Seperti itu. Kalau produksi bisa menurun, yaitu tadi karena tidak ada dukungan sistem budaya, kemudian iklim atau musim, kemudian hama penyakit, itu bisa menurunnya bisa mencapai 50% lebih untuk produksinya. Iya. Oh, oke. Berarti untuk hematoda itu nematoda ya. Untuk nematoda itu berarti jenis penyakit baru yang sebenarnya udah lama, cuma selama ini kan petani itu belum perhatikan. Jadi kemudian serangannya juga belum begitu luas. Jadi karena pengaruh pemberian pupuk kimia yang berlebih akhirnya memicu
penyerangan Penyakit. nematoda itu lebih cepat. Oh. Oh. Ya, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai SOP yang belum tepat untuk menerapkan mengenai penanganan penyakit atau hama nematoda ini. Nah, sebenarnya untuk SOP yang benar itu seperti apa? Kali aja nanti teman-teman desa ataupun masyarakat lain bisa melaksanakan sesuai SOP yang sudah ditetapkan seperti itu, Pak. Oke, salah satunya gini, untuk penanganan jamur lupa sebenarnya. Ini kan untuk kelas jamur dulu, bahwa salah satunya biasanya petani itu kalau diminta untuk menggunakan pengendali jamur itu yang dari agensi hayati, tidak pakai trichoderma di sini tuh. Ternyata petani masih enggan. Karena apa? Karena perlakuan juga agak ribet. Yang kedua memang tidak bisa langsung dilihat hasilnya. Tuh. Kemudian kalau kimiawi, petani saat ini ya, petani bisa dikatakan sudah cukup modern, tapi lebih cenderung pengen yang instan. Jadi ketika kita melakukan pengendalian terhadap suatu hama penyakit, pengennya sekarang mengendalikan, besok sembuh. Padahal tidak bisa seperti itu. Itu SOP-nya seperti itu. Harusnya kan ini ternyata ini jenis jamur, kendalikan pakai sistem yang biologis, pakai agensi hayati. Di sini artinya kan agensi hayati untuk jamur itu bisa pakai trichoderma. Tapi petani cenderung pakai yang mungkin fungisida. Bahkan ada yang lain, SOP-nya nggak bener. Ini jenis jamur, tapi pakainya insektisida. Ya sampai kapanpun nggak akan berhasil. Tapi memang ada beberapa petani yang memang eksperimen menggunakan beberapa obat yang itu memang tidak masuk ke SOP, tapi dia mencoba dan berhasil karena menurut dia itu instan, dan tapi untuk obatnya itu salah. Bukan obat mengenai untuk petani itu sendiri, bukan. Tapi malah menggunakan obat-obat yang lainnya. Nah, di sini kan untuk pencegahannya untuk penanganannya kan ribet gitu, Pak. Susah. Nah, jadi untuk pencegahannya, nah kebanyakan kan petani suka babat-babat itu nah itu penanganannya agar tidak terkena hama ataupun penyakit nematoda, jamur ataupun yang lainnya, itu pencegahannya seperti apa, Pak? Yang baik dan benar, yang sesuai dengan SOP seperti itu. Ya. Silakan, Jadi, Pak. intinya gini, ketika kita berbudaya, yang penting untuk menghindari hama dan penyakit itu adalah kita bertanam yang sehat. Kalau ada yang di pertanian kopi itu dulu ada sistem Pak? Prinsip PHT, pengendalian hama penyakit. Jadi prinsip itu kadang petani memang pertama sistem budayanya yang kurang tepat. Jadi salah satunya sistem budaya yang kurang tepat itu ada sistem pemupukannya. Kalau kita menyampaikan pemupukan harus berundang. Berundang itu harus ada unsur N, ada unsur P, ada unsur K sesuai rekomendasi yang ada untuk tanaman perkebunan kopi. Cuma faktanya petani itu cenderung menggunakan salah satu pupuk itu yang berlebihan. Harusnya misalnya ureanya 1 kilo, SP-nya setengah kilo, kemudian NPK-nya tuh unsur K-nya itu 4 kilo, setengah kilo. Ternyata petani itu cenderung menggunakan unsur P-nya unsur N-nya lebih tinggi. Ada yang 4 kilo, ada yang terus kadang P-nya nggak dipakai, kadang K-nya nggak pakai. Intinya kenapa petani seperti itu? Karena dia juga memperhitungkan dengan kemampuan ekonomi. Jadi alat tuku akeh, tuku sing komplit lan duit, akhirnya mentuku urea tok yang lebih murah. Itu salah satu pengaruhnya. Jadi kemudian ketika pemberian pupuk itu di tanah tidak berimbang, itu akan memicu salah satu tumbuhnya hama dan penyakit tadi. Kemudian sistem, kalau kopi ya sistem jelas naungan juga kurang terkontrol. Jadi ketika naungan itu terlalu berlebih, karena kalau tanaman kopi itu biasa dikatakan butuh naungan tapi nggak berlebih, jadi cukup 50% dari naungan itu cukup 50%. Itu pun kalau tanahnya agak miring. Tapi kalau tanah datar itu bisa cuma 10 atau 20% naungan itu nggak terlalu dibutuhkan. Tuh. Jadi sistem budaya memang sebenarnya petani itu tahu. Ya, petani itu tahu, cuma kenapa nggak melaksanakan? Karena berbagai hal. Pertama karena pemodalnya nggak cukup, artinya kan secara ekonomi dia nggak mampu beli pupuk. Yang kedua mungkin pertimbangan, kalau saya menanamkan tanaman kebun saya cuma sempit, saya pengennya semua tanaman itu bisa berbuah untuk menghasilkan, akhirnya tidak sesuai SOP tadi.
jarak tanam juga nggak tepat. Misalnya harusnya kan jarak tanam itu untuk tanam kopi 2,5 kali 2,5. Artinya kalau kita punya luasan 1 hektar itu tanam kopi hanya 1.600. Cuma coba jangan hitung, mungkin jangan bisa menghitung rata-rata paling di sini itu jarak tanam 1,5 meter, bahkan ada yang 1 meter. Jadi populasi tanaman per hektar itu lebih dari 2.000. Banyak itu banget sudah nggak pas secara sistem budaya. Gimana mau sistem budaya yang sehat, wong itu aja nggak tepat untuk aturannya. Jadi sistem budaya memang harus dilakukan. Tapi ada nggak Pak? Itu kan tadi misalnya petani mau membeli pupuk yang harganya misalnya ada yang mahal, kemudian ada harus membeli beberapa jenis produk untuk mencegahnya itu. Apakah ada sebuah cara atau metode untuk mengatasi agar outputnya sama untuk mencegah dan merawat kopi, tapi dengan cara yang beda, yang lebih efisien lah atau yang lebih ngirit Pak, seperti itu? Apakah ada seperti itu? Ya, yang pertama jelas untuk sistem pemupukannya ya. Sekarang pemerintah kan karena kondisi petani selama ini kan memang kesulitan untuk memberikan pupuk secara berimbang. Pemerintah sudah memberikan pupuk yang bersubsidi dan itu berimbang. Ada yang namanya NPK Ponska, itu udah lengkap, ada N, ada P, ada K. Kalau kita makan udah ada nasi, ada sayur, ada lauk. Cuma petani itu kesan petani itu nunda untuk mungkin ya yang petani umur 50 ke atas. Itu kalau melihat tanaman yang pertama yang penting lembut sih, yang penting subur dulu. Dia nggak peduli mau berdua mau enggak, dia nggak peduli. Yang penting lihat tanaman subur dulu. Padahal itu secara aturan juga pas. Makanya pemerintah sudah memberikan pupuk subsidi namanya NPK Ponska. Tapi petani ini karena dia masih cenderung urea yang banyak. Karena apa? Karena kalau urea itu kan unsur N, memang dia untuk kesuburan ya. Jadi pupuk unsur N langsung kelihatan subur. Karena petani cenderung nitrogennya lebih banyak. Itu bisa dilihat dari serapan pupuk di Kecamatan Bang itu tiap tahun tertinggi adalah nitrogen atau urea dibanding NPK Ponska ataupun SP. Karena apa? Karena petani itu tadi. Jadi yang paling susah bagi kami sendiri ya, saya juga dulu itulah yang paling sulit itu merubah pola pikir. Mindsetnya ya. Ya mindsetnya. Kalau merubah sistem nanamnya sih gampang. Tapi pola pikir petani itu susah. Kecuali petani-petani yang milenial, artinya yang mungkin umur 40 tahun ke bawah, dia masih mau diajak berhenti. Sebaiknya kalau berbudaya seperti ini. Karena efeknya nanti, dampaknya ke depan tanah itu untuk anak cucu, dan tidak akan bisa merasakan. Cuma petani yang sudah 50 tahun ke atas susah untuk dirubah mindsetnya. Karena apa? Karena ketika jangan mau bilang nandur kopi seperti ini, mereka itu ketika jangan berlahir itu udah nanam kopi kok. Kamu ngajari saya seperti itu. Nah itu. Makanya yang paling penting bagi kami memang bagaimana sih merubah pola pikir petani itu agar bisa mau melakukan sistem budaya yang sesuai standar atau SOP. Tapi sebelumnya kalau misalnya mau memberikan sebuah bisa dibilang edukasi ke petani yang lebih sepuh lah, itu mereka kan sudah pernah merasakan menanam kopi, merawat kopi dengan caranya dia sendiri. Tapi kalau memberikan edukasi mengenai SOP yang baik dan benar, itu kalau misalnya dengan bukti, jadi buktinya itu seperti ini loh, aku punya bukti ketika merawat yang baik dan benar itu hasilnya seperti ini dan bandingkan. Apakah petani itu tetap susah untuk menerima apa yang kita berikan agar bisa lebih baik gitu Pak? Ya. Memang alternatif terakhir hanya itu. Kalau menurut kami ya, ketika jenengan mau menyampaikan petani, buktikan dulu bahwa Anda itu mampu. Yeah. Di sini seperti itu, terutama untuk Gemawang ya. Menurut saya kalau di yang lain tidak ngerti untuk Kecamatan Gemawang rata-rata seperti itu. Petani itu sampai lihat buktinya dulu baru saya mau tiru. Padahal untuk melihat bukti, memberikan bukti itu tantangannya juga berat karena kita harus punya lahan. Kalau kita harus melakukan, kita harus punya modal. Jangan rata-rata kan menurut penyuluh di sini kan juga pendatang, juga ada yang tanam. Artinya kan itu juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika menyampaikan petani, bukti ini di sampean seperti apa. Nah, akhirnya kami tahun ini melakukan berapa uji petik atau istilahnya ngubin ya. Ngubin itu ternyata dari beberapa wilayah yang kami ngubin dari 10 desa ini memberikan perbedaan hasil yang cukup. Misalnya ada di Kalimantan sampai mencapai 25 km per pohon. Artinya ketika kami menyampaikan dan teman penyuluh petani itu ternyata petani tertarik benar. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu mulai
bisa merubah pola-pola petani. Mbak berarti bisa menambahkan, monggo. Terima kasih tadi masalah inovasi atau pembaruan. Iya. Memang yang namanya petani yang independen ya. Jadi mau dilakukan kebijakan karena tidak ada sanksi. Yang ada kan hanya sanksi ekonomi. Jadi masalah itu masalah percokoan. Jadi yang namanya petani itu memang butuh yang nyata. Tapi dari dinas atau dari BPPT sudah melakukan beberapa cara antara lain tentang mungkin studi banding ya Mas. Iya, oke, studi banding. Yang itu yang namanya studi banding itu kalau petani itu ya diajak ya mau saja, senang-senang saja. Di tempatnya yang setuju itu dia yang merasa senang dan tertarik sekali itu memang. Tapi sampai pulang di rumah ya sudah. Salah. Mungkin tidak ingat tadi dapat apa tuh. Padahal masalah studi banding itu ya kemarin kebanyakan yang membiayai dinas ya Mas. Iya. Tapi hasilnya itu ya memang itu. Yang namanya petani itu memang butuh bukti yang nyata. Bukti yang nyata mungkin mau bukti nyata yang mungkin yang paling dekat gitu mungkin. Tapi kan ini diajak tempat yang jauh. Mungkin kita sama-sama yang istilahnya piknik, maunya senang, juga memperoleh pelajaran. Tapi itu kebanyakannya itu yang mengadopsi itu ya berapa persennya itu? Ya itu cuma dapat senang bulan itu aja. Terus tadi masalah budidaya Mas, sekarang yang namanya budidaya itu memang suatu rangkaian yang tidak boleh dipisah-pisah. Jadi terdiri mungkin dari pembibitan sampai panen itu memang sekarang tidak bisa dipisahkan. Nah tadi sudah disampaikan Mas Sunar, memang yang namanya mungkin sudah syarat hukumnya sudah dipenuhi, tapi masalah iklimnya tidak cocok ya itu kita dapat syarat. Mungkin tidak gagal tapi panennya tidak maksimal. Contohnya untuk tahun ini aja di Kecamatan Gumawang ini termasuk produksi kopi itu menurun, tapi yang lainnya malah tidak menurun, lebih dari yang menurun. Karena saya sendiri kan orang bukan dari sini. Saya itu di sini mengalami itu hujan 5 kali, di tempat saya belum pernah hujan. Nah itu yang namanya iklim sekarang atau cuaca itu memang lain kecamatan dalam kabupaten saja sudah naik. Ya, jadi itu ya nanti saya tambah dari saya itu memang semuanya sekarang itu harus kerjasama. Sama-sama Pak. Mungkin dari Pak Sunar atau Pak Subandi bisa memberikan pesan untuk para petani biar yang mindset atau pola pikirnya yang susah untuk diajak maju ya Pak, bisa dibilang. Ya, monggo Bapak, silakan untuk memberikan pesan. Ya pesan saya itu menurut saya ini ya untuk kita kan sekarang ini ya masalah petani itu kan mengalami istilahnya krisis petani ya maksudnya, karena yang muda sekarang ini kan kebanyakan untuk petani itu kan agak malas gitu. Karena saya jenengan mungkin Mohon ini terbantu untuk mohon apa yang disampaikan paling tidak itu kan ya meregenerasikan, terus dapat disimpulkan yang namanya menggeluti dunia pertanian itu istilahnya sudah final, karena sudah melalui beberapa jalan tapi tidak sampai maksimal, yang akhirnya sampai pertanian gitu. Jadi sudah kemana-mana, nggak mungkin nggak begitu berhasil, ya finalnya lagi di dunia pertanian. Nah itulah pertanian jadinya tidak dijadikan setar pertama, tapi setarnya setar pada tumbuhan terakhir. Itu saja pesan saja, mudah-mudahan Mas Bapak ini bisa istilahnya memberikan edukasi untuk yang muda-muda ini bisa mengikuti dunia pertanian dengan memakai teknologi yang ada. Sama-sama Pak. Jadi saya menambahkan dikit. Silakan. Ini aja nih. Kalau menurut saya sebenarnya petani adalah pahlawan. Karena apa? Karena kalau kita nggak bertani,
Jangan bayangkan satu Indonesia petaninya berhenti jadi petani, otomatis orang satu Indonesia akan mati semua karena nggak makan. Kalau petani padi berhenti menanam padi, petani jagung berhenti menanam jagung, otomatis mau apa yang mau dimakan, termasuk petani kopi. Artinya monggo kita sebagai bisa membimbing petani kita bahwa petani itu adalah pahlawan, dia adalah mulia. Kenapa? Karena dia bisa menghidupi orang sedunia dari hasil pertaniannya. Jadi jangan malu jadi petani. Petani itu sangat mulia. Jadi cuma memang selama ini karena petani dari saya tadi sampaikan, ternyata petani di bidang petani adalah kumpulan terakhir. Ketika saya udah mentok mau di mana aja nggak bisa, akhirnya baru kembali ke petani. Itu mindset yang perlu diubah. Terima kasih. Sama Pak. Ya begitu untuk masyarakat semuanya, sedikit pesan dari BPP itu mengenai perawatan kopi, mengenai SOP perawatan kopi, itu mungkin bapak atau ibu bisa menerapkannya